Selamat datang di channel YouTube Jix and Myring. Kali ini kita akan belajar mengenai uji beda rataan. Ada 3 tipe dari uji beda rataan ini. Yang pertama adalah untuk data tunggal. Yang kedua, data tunggal itu maksudnya hanya satu data. Yang kedua adalah untuk 2 data. Yang ketiga untuk data berpasangan. Kita akan pelajari satu persatu, mulai dari data tunggal. Sebagai contoh adalah suatu penelitian dengan pertanyaan, apakah hasil belajar metode A lebih dari 50? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka akan ada 2 kemungkinan dari uji yang digunakan. Yang pertama adalah uji Z. Uji Z ini kita gunakan apabila N-nya lebih dari 30. Kemudian uji T kita gunakan apabila N-nya kurang dari sama dengan 30. Oke, misalkan kita punya data lebih dari 30, maka kita akan menggunakan uji Z. Pertanyaan ini, apakah hasil belajar metode A lebih dari 50 ini dirumuskan dalam hipotesis harapan, atau hipotesis alternatif, atau hipotesis 1. Ya. Tapi sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu hipotesis nolnya. Jadi, hipotesis 0 untuk pertanyaan ini adalah mu sama dengan nilai tertentu yang disimbolkan dengan mu 0. Pada konteks ini, nilai tertentunya atau mu 0-nya adalah 50. So, hipotesis 0-nya adalah mu sama dengan 50. Hipotesis 1-nya ada 3 macam. Ketiga hipotesis ini memiliki daerah kritis yang berbeda-beda. Ya, nanti kita akan pelajari maksud dari daerah kritis tersebut. Tapi karena di sini menggunakan kata metode A lebih dari 50 tentunya, kita akan menggunakan hipotesis alternatif yang kedua, mu lebih dari 50, di mana daerah kritis atau daerah penolakan adalah jika Z hitung, yang sebelah kiri adalah Z hitung lebih dari Z tabel, yaitu Z alpha ini taraf nyata. Ya. Sekali lagi, jika Z hitung lebih dari Z alpha, maka tolak H0. Daerah kritis ini disebut juga daerah penolakan H0. Jadi jika ini terpenuhi, maka kita tolak H0. Kalau kita punya pertanyaan, misalkan bukan lebih dari, misalkan tidak sama dengan, maka daerah kritisnya ini Z kurang dari negatif Z alpha per 2 atau Z lebih dari Z alpha per 2. Kalau ini terpenuhi, maka kita tolak H0. Itu kalau kita punya data N lebih dari 30. Pertanyaannya, apa Z hitungnya? Z hitungnya ada di sini, uji statistiknya. Yaitu X rata-rata dikurangi mu 0, pada konteks ini mu 0-nya 50, berarti X rata-rata dikurangi 50 per ini standar deviasi sigma. Untuk populasi itu simbolnya sigma ya, kalau untuk sampel simbolnya S, berarti standar deviasi dibagi dengan akar N ya. Kalau datanya kurang dari sama dengan 30, statistik hitungnya adalah menggunakan uji T. Uji T ini berkaitan dengan sebaran test students. Uji Z ini berkaitan dengan sebaran normal baku. Ya. T hitungnya X bar rata-rata dikurangi 50 karena mu 0,50 per S dibagi dengan akar N. Di mana uji T ini memiliki derajat bebas. Derajat bebas itu akan mempengaruhi statistik tabelnya atau T tabelnya. Jadi saya ulangi, derajat bebas ini mempengaruhi T tabelnya. Nanti pada uji beda rataan tertentu kita akan menghitung T tabel tersebut. Jadi daerah penolakan misalkan kalau kita punya data kurang dari 30 sama dengan 30, kurang dari sama dengan 30, kemudian kita pertanyaan penelitiannya sama, yaitu A lebih dari 50, maka hipotesis alternatif yang kedua yang kita gunakan, yaitu mu lebih dari 50
di mana kita tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. T tabelnya adalah T alfa, N1 sebetulnya karena ada derajat bebasnya. Ya. Bagaimana praktisnya kita akan pelajari nanti. Nah, sekarang kita akan langsung mempraktekkan uji beda rataan data tunggal ini pada soal contoh 12 halaman 8.36. Ini contoh 12 halaman 8.36 ya. Diberikan data nilai ulangan harian pelajaran matematika siswa kelas 7 SMP 10. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 3, 30. Berarti kita menggunakan uji T tadi. Nanti kita akan lihat kembali statistik hitungnya dan daerah kritis atau daerah penolakannya. Dengan menggunakan taraf keberartian 5%, berarti alfanya 5%, dan asumsi sebaran normal terpenuhi, ujilah hipotesis bahwa rata-rata nilai ulangan tersebut tidak sama dengan 50. Kali ini menggunakan hipotesis alternatif tidak sama dengan 50 ini. Sudah tertulis di sini. Ya. H0-nya mu sama dengan 50. H1-nya mu tidak sama dengan 50. Karena datanya sama dengan 30, kita menggunakan uji T. Ya. Sekarang kita akan mulai menghitung statistik hitungnya. Statistik hitung kita lihat di sini saja. Ya. Statistik hitungnya adalah X bar rata-rata dikurangi 50 per S dibagi akar N. Untuk menghitung statistik hitung ini, kita membutuhkan rata-rata dan standar deviasi. Menghitung rata-rata dan standar deviasi ini kita sudah pelajari pada video atau modul sebelumnya. Nah, data yang tadi di sini, yang ini, kita input di Microsoft Excel seperti ini. Ini sudah saya input, ada sebanyak 30. Kita membutuhkan rata-rata, berarti kita hitung rata-ratanya. Kemudian kita juga membutuhkan standar deviasi atau S. Ini jumlah, ya oke. Jauh lebih baik rata-rata di sini, kemudian S. Untuk standar deviasi, ingat kita butuh X dikurangi X bar rata-rata kuadrat, X dikurangi X bar kuadrat. Ya, misalkan ini kita misalkan dengan X, ya, maka kita butuh kolom tambahan yaitu X dikurangi X rata-rata maksudnya dikuadratkan. Kita hitung rata-ratanya dulu. Kita hitung rata-ratanya, pertama kita hitung jumlah sama dengan sum, buka kurung, blok datanya, enter, rata-rata sama dengan jumlah tadi dibagi dengan banyaknya data 30, itu rata-ratanya. Kemudian standar deviasi kita hitung. Setiap data kita kurangi rata-ratanya. Jangan lupa nanti kita kunci dengan dolar supaya rata-ratanya nggak lari. Kunci dulu. Saya tambahkan dolar di sini. Setelah kita tambahin dolar, baru kita copy ke bawah. Enter. Kita jumlahkan. Jumlahnya sudah ada di sebelah, kita tarik aja ke kanan. Kemudian standar deviasi sama dengan SQRT. Jumlah ini tadi X kurangi X rata kuadrat dibagi banyaknya data kurang 1. 30 kurang 1, 29. Enter. Lalu saya buat dia 2 angka di belakang koma supaya lebih rapi. Oke. Jauh lebih baik. Ini juga. Oke.
Sekarang kita sudah siap untuk menghitung statistik T hitung. Nanti X rata-rata dikurangi 50 karena mu nolnya 50, S dibagi dengan akar N. Saya tulis di bawah sini T hitung. Oke. Harusnya tadi saya copy di sini. Tapi it's okay lah. Jadi X rata-rata, kalau ingat X rata-rata berarti ini rata-ratanya saya klik dikurangi 50. Ya tadi X rata-rata dikurangi 50 dibagi dengan S per akar N, dibagi dengan S per akar N. Berarti buka kurung, standar deviasinya saya klik S dibagi dengan akar N. Akar itu SQRT. Akar N-nya adalah 30. N-nya 30. Nah, jadi itu X rata-rata dikurangi mu 0. Mu 0-nya 50 dibagi dengan S per akar dari N, SQRT N. Ini adalah T hitungnya 0,73. Kemudian T tabel. Mari kita lihat T tabelnya. T tabelnya karena mu-nya tidak sama dengan mu 0, maka kita perlu menghitung T alfa per 2. Nah, untuk menghitung T tabel, maka kita harus tahu dulu alfanya berapa. Mari kita lihat di soal, alfanya itu 5%, 0,05. Ya, 0,05. Berarti karena di sini alfa per 2, alfanya tadi 0,5%, 0,05 bagi 2, 0,025. Jadi T hitung kurang dari negatif T 0,025. Alfanya 0,05 dibagi 2, 0,025. Untuk menentukan T 0,025, kita perlu yang berikutnya, yaitu derajat bebas. Jadi sebetulnya sebaran T itu punya satu parameter, yaitu derajat bebasnya. Nah, derajat bebasnya adalah ini V ini derajat bebas N kurang 1. Jadi untuk menentukan T tabel, kita butuh alfa dan derajat bebasnya yaitu N kurang 1. Kita punya data tadi 30, berarti derajat bebasnya 29. Oke, saya tulis di sini saja. T 0,025 alfa per 2, kemudian derajat bebasnya tadi 30 kurang 1, 29. Ini adalah T tabelnya. Oh, sorry. Ini saya delete saja. Maksudnya di sini adalah T tabel. Jadi T tabelnya adalah 0,025, derajat bebasnya 29. Untuk menghitung T tabel, kita berikan perintah tinf, kemudian 2 bintang, ini 0,025, ya, 2 bintang 0,25 titik koma 29. Ini adalah T tabelnya. Bentar. T tabelnya adalah 2,05. Nah, mari kita lihat daerah kritisnya. Daerah kritisnya adalah apabila T kurang dari negatif T alfa per 2 atau T lebih dari T alfa per 2, maka tolakan 0. Kita lihat T hitungnya berapa tadi? T hitungnya 0,73, T tabelnya 2,05. Ya, berarti T hitung
kurang dari sama dengan T tabel. T hitung kurang dari sama dengan T tabel, T alfa per 2 ini. Kesimpulannya terima H0. Jadi tolak H0 kalau T hitung lebih dari T tabel. Kali ini T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Ya. Kesimpulannya adalah terima H0 yang berarti hasil belajar siswa sama dengan 50 karena T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Sekarang kita akan masuk ke uji beda rataan yang kedua, yaitu antara dua data. Sama seperti sebelumnya, ada dua kemungkinan. Jika N lebih dari 30 dan N kurang dari 30. Kalau N lebih dari 30, sama seperti sebelumnya kita menggunakan statistik Z hitung. Kalau N kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30, kita menggunakan T hitung. Sebagai contoh, pertanyaan penelitian apakah hasil belajar metode A meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa paling sedikit 8. 8 di sini itu dinotasikan dengan D0, difference D0, selisih bilangan tertentu. Kita tentukan terlebih dahulu hipotesis nolnya adalah metode A, rata-rata hasil belajar metode A, mu A, dikurangi metode B, mu B, sama dengan 8. Karena paling sedikit 8 berarti lebih dari 8, sehingga hipotesis alternatifnya adalah mu A dikurangi mu B lebih dari 8. Daerah penolakannya, dengan kata lain kita menolak H0 jika Z hitung lebih dari Z tabel, yaitu Z alfa. Z hitungnya dihitung menggunakan rumus ini, rata-rata A dikurangi rata-rata B, dikurangi D0, dan seterusnya. Untuk menentukan Z hitung kita membutuhkan rata-rata A dan rata-rata B, begitu pula dengan sigma kuadrat ini varians A dan varian dari metode B. Sebagai contoh kita lihat pada modul, suatu penelitian menerapkan metode A akan meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa paling sedikit 8 poin dibandingkan jika diterapkan dengan metode B. Untuk menguji kebenaran kesimpulan tersebut, seorang guru mengambil sampel 2 kelas yang memiliki kemampuan akademik yang sama. Apabila dari kelas pertama dengan siswa 50 orang, diterapkan metode A memiliki rata-rata belajar 86,7. Oke, saya akan nuliskan yang diketahui itu di Microsoft Excel. Ini metode A, kemudian di sini metode B, diketahui N-nya. Metode A, kita lihat metode A 50. Kelas pertama dari soal 50 orang memiliki metode rata-ratanya 86,7. 50, 86,7. 50, kemudian rata-ratanya 86,7. Kemudian apalagi kita ketahui 86,7 dengan simpangan baku 6,28, S-nya 6,28. Metode B-nya 50 orang juga 77,8, 50 orang 77,8. Simpangan bakunya 5,61. 5,61. Kita mau menghitung Z. Hitung, ingat D0-nya adalah 8. Nanti daerah penolakannya Z lebih dari Z alfa yang kedua ini ya, karena ada kata lebih dari 8.
Jadi ini X rata-rata, atau saya copy aja di sini ya supaya bisa melihat. Oke, kita kecilin lagi. Oke, sudah terlihat. Z-nya sama dengan, kita buka kurung, rata-rata A ini dikurangi rata-rata B, kita klik B, dikurangi D0 nya 8, tutup kurung, saya perbesar lagi ya supaya terlihat. Oke, buka kurung, rata-rata A dikurangi rata-rata B dikurangi 8, tutup kurung, bagi SQRT. Sebenarnya nggak apa-apa huruf kecil, tapi supaya terlihat. Sigma kuadrat A ini ada standar deviasi, berarti kita kuadratkan, lalu dibagi dengan banyaknya data A, tambah sigma kuadrat B bagi banyaknya data B. Oke, berarti saya klik di sini standar deviasi yang A, kita kuadratkan, dibagi dengan banyaknya data A, saya klik, tambah variance data B, kita kuadratkan, dibagi dengan banyaknya data B, saya klik, tutup kurung, enter. Z-nya adalah 0,75574. Sekarang, oke, ini saya tambahin Z hitung. Kemudian kita mau tentukan Z tabel. Z tabelnya adalah yang kedua ini, Z alpha. Z alpha, berarti saya tulis ini alfanya. Oke, kita lihat tadi di soal, alfanya 0,05 nih. Dapat mempercayai kesimpulan dengan taraf nyata 0,05. Berarti alfanya 0,05. Nah, untuk menentukan Z tabel kita pakai perintah norm sinf, buka kurung, 1 dikurangi alfanya 0,05, tutup kurung ya, karena alfanya 0,05 ini, enter. Z hitung 0,76, Z tabel 1,6 sekian. Kesimpulannya sama seperti tadi nampaknya, terima H0 yang berarti selisih antara metode A dan metode B itu sama dengan 8. Artinya selisih hasil belajar antara metode A dan metode B sama dengan 8 karena Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel. Oke, mari kita lihat kunci jawabannya di halaman 44. Oke, ini nomor 2, Z hitungnya 0,756. Oke, Z tabelnya 1,645. Oke, 1,6. Kemudian terima H0. Ini terima
Metode A hanya memberikan peningkatan 8 poin atau sama dengan 8 dibandingkan dengan metode B. Ini artinya terima 0. Sekarang bagaimana kalau uji beda rataannya bukan dari data yang sudah ada rata-ratanya, standar deviasinya, tapi beda rataannya datanya lebih dari 30, tapi dari data mentah. Sebetulnya hampir sama saja dengan tadi contoh sebelumnya, akan tetapi di sini kita perlu menghitung rata-ratanya dan standar deviasinya. Untuk menentukan Z hitungnya dengan Z tabelnya relatif sama rumusnya ini, tapi kita hitung dulu rata-rata dan standar deviasinya. Baik, kita langsung saja menghitung. Misalkan kita punya dua metode baru, kemudian metode ini diterapkan di suatu kelas tertentu. Ini hasil belajarnya ada 33 siswa. Kemudian metode yang kedua ada diterapkan di kelas yang lain, kelas B sebut saja, banyak data 33. Pertanyaan penelitiannya saya tulis di sini. Apakah hasil belajar dengan metode TAI tidak sama dengan metode talking stick, saya singkat TI. Jadi kalau kita punya dua metode belajar kemudian kita bandingkan, maka harapan kita adalah dua metode belajar itu berbeda. TAI berbeda dengan TI ya. Karena kita membandingkan dua metode yang baru ya. Jadi misalkan kita punya dua handphone yang baru, ya, kemudian kita bandingkan, tentunya kita tidak bisa menduga apakah handphone yang A lebih baik daripada handphone yang B, ataukah handphone yang B lebih baik daripada handphone yang A, karena dua-dua handphone ini baru, kemudian mungkin RAM-nya sama gitu loh, layarnya sama gitu, dan yang lain-lain sama, hanya beda dari mereknya saja. Begitu pula TAI dan talking stick ini dua metode baru, sehingga kita tidak bisa menduga mana yang lebih baik dari yang mana. Sehingga kita katakan saja harapannya metode TAI tidak sama dengan metode talking stick TS ya. Talking stick. Berbeda kalau kita membandingkan metode lama dengan metode baru. Maka harapan kita adalah metode baru lebih dari metode lama. Perbedaan bunyi hipotesis tadi itu mempengaruhi daerah kritisnya. Kalau hipotesisnya itu lebih dari, maka Z hitung lebih dari Z tabelnya alfa. Akan tetapi ya, kalau tidak sama, maka Z hitung kurang dari negatif Z alfa per 2, atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini ya, maka hipotesis nolnya adalah mu ini saya pakai U aja ya, karena di Excel itu agak sulit nulis mu TAI sama dengan mu dari talking stick. H1 nya terpaksa saya harus tulis tidak sama dengan ya, mu TAI tidak sama dengan mu talking stick TS. Kalau mu TAI tidak sama dengan mu TS, maka selisihnya ini kalau kita, ini kan mu TAI tidak sama dengan mu TS, terus kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi mu TAI kurangi mu TS tidak sama dengan 0. Jadi kalimat ini itu bila diterjemahkan dalam bahasa hipotesis di sini adalah mu TAI dikurangi mu talking stick tidak sama dengan 0. Karena ini kalau dipindah ke ruas kanan ini 0, ini 0, D0-nya adalah 0.
maka mu A tidak sama dengan mu B. Ya. Jadi pada konteks pertanyaan ini D0-nya adalah 0. Ya, jadi ini D0-nya adalah 0. Hipotesis 0-nya adalah mu TAI sama dengan mu talking stick sama dengan 0. Hipotesis alternatifnya harapannya mu TAI kurangi mu talking stick tidak sama dengan 0. Jadi kita akan hitung Z hitungnya, tapi terlebih dahulu kita butuh rata-rata dan standar deviasi atau varian juga di sini. Oke. Bagaimana kalau kita nggak ngitung standar deviasinya langsung varians? Boleh, tapi kalau kita tadi ngitung S pakai SQRT, maka ketika kita mau ngitung varians atau S kuadrat, SQRT-nya kita hilangkan. Ya, nanti kita coba praktek. Oke, sama seperti tadi kita butuh, misalkan di sini kita misalkan dengan X, kan kita mau ngitung varian tadi, maka kita butuh ini X, kemudian ini kita misalkan Y saja, Y, ya. Maka kita butuh kolom tambahan X dikurangi X rata kuadrat ini untuk menghitung varian, atau akarnya tentunya standar deviasi. Ini kita ganti dengan Y. Artinya yang kolom E ini untuk data talking stick, yang kolom D ini kolom D untuk data TAI. Sekarang mari kita hitung, kita buat tabelnya dulu. Kita hitung rata-ratanya seperti biasa, jumlah. Ya, kita pakai perintah sum, buka kurung, blok datanya, enter. Ini kita copy ke sebelah saja, rata-rata, kecil aja deh, rata-rata. Ini diklik jumlah dibagi dengan banyakkan data 33, saya tulis aja 33. Kalau yang ini jumlah datanya beda, jadi nggak bisa di copy dari sebelah. Ini jumlah datanya 32, enter. Ya. Lalu kita hitung ini sama dengan buka kurung, karena ini milik X, saya klik yang ini X, dikurangi rata-ratanya kita cari di bawah, tutup kurung kuadrat, nanti kita kunci pakai dolar. Ini saya ada kuadratnya tuh ya, ada, walaupun tadi nggak terlihat, kita kunci pakai dolar ya. Oh sorry, ini B36 itu tempat rata-rata, kita periksa deh. 36 tempat rata-rata, betul. Maksudnya tadi tambah dolar, kenapa tambah 4? Ini jadi benar. Oke, sekarang kita copy ke kolom D dan E sekaligus. Kita copy semua, tapi ini ada yang kosong di terakhir, berarti ini harus kita kosongin deh ya. Ini perhatikan, ini kan nggak ada, tentunya di sini harusnya nggak ada. Sebenarnya kalau mau aman ya di copy satu-satu, misalkan gini ya. Ini kita copy ke bawah sampai sini, baru ini kita copy lagi ke sini sampai sini, sama aja ya. Oke, kemudian kita hitung jumlahnya. Itu jumlahnya. Kemudian kita ngitung, gimana Pak kalau kita ngitung langsung S kuadratnya? Boleh. Tapi ingat tadi kalau kita biasa ngurus standar deviasi pakai SQRT, kali ini nggak perlu pakai SQRT-nya karena sudah dikuadratin. Ini dibagi dengan banyakkan data kurang 1, 33 dikurang 1, 32, langsung ada yang X ini, X kurang rata-rata kuadrat. Ini ada jumlahnya, ini jumlahnya ya. Ini jumlahnya, berarti sama seperti biasa lah sebetulnya. Sama dengan, cuma SQRT-nya kita lepas. Ini diklik jumlah X kurangi X rata-rata kuadrat. Ini saya klik, dibagi dengan banyaknya data kurang 1, 33 dikurang 1, 32. Itu variannya. Ini yang kedua sama dengan ini jumlah Y dikurangi Y rata-rata kuadrat dibagi dengan N kurang 1, 32 kurang 1, 31. Oke. Setelah ini siap, sama seperti sebelumnya kita ngitung, set hitung langsung ya. Oke, kita hitung set hitung.
rumusnya. Oke, kita copy lagi deh. Kita copy ke sini. Harusnya dipotong. Oke, no problem. Ini D0-nya tadi 0 kan ya? Kita sekarang hitung Z hitung. Sama dengan, saya besarkan, sama dengan buka kurung rata-rata A ini metode TAI dikurangi rata-rata B itu tutup kurung dibagi SQRT varian, jadi nggak perlu dikuadratin. Kalau tadi sebelumnya karena yang diketahui standar deviasi kita kuadratkan simpangan baku, kali ini kita udah langsung hitung S kuadrat, jadi nggak perlu kita kuadratin, tinggal kita klik aja variance dari metode TAI dibagi banyaknya data 33 tambah variance dari metode talking stick dibagi banyaknya data 32 ya. Oke. Kita tutup kurung, enter. Itu adalah Z. Betul 32. Kemudian Z tabelnya. Z tabel. Kita lihat. Ini karena tidak sama dengan mana tadi. Oke. Ini dia. Kan kita yang ketiga nih, yang tidak sama dengan, maka yang kita hitung adalah Z alfa per 2. Kalau alfanya 0,05, berarti yang kita hitung adalah 0,05 bagi 2, 0,025. Oke, jadi saya tulis sini Z tabel 0,025. Oke. Nah, kalau tadi itu Z tabelnya 0,05 ya. Sekarang alfanya sama, tapi karena hipotesisnya yang tidak sama dengan, sehingga Z tabelnya menggunakan yang alfa per 2, beda dengan yang tadi alfa per 2. Tadi masih ingat caranya, sama dengan nom sin. Huruf kecil sebenarnya nggak masalah, cuma saya gunakan huruf besar agar mudah terlihat kalau misalkan belajarnya pakai smartphone. Ini berarti 1 kurangi 0,025, enter. Jadi Z tabelnya 1,95, kalau tadi 1,645 ya. Nah, kesimpulan kita lihat ya. Kita lihat lagi ini supaya lebih, kalau Z hitung lebih dari Z tabel, tolakkan 0. Faktanya Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel, berarti terima 0. Yang menyatakan hasil belajar metode TAI sama dengan metode talking stick ya. Karena Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel. Ya, intinya di statistika kalau hitung kurang dari sama dengan tabel maka terima 0. Kalau hitung lebih dari tabel maka tolak 0. Jadi itu berlaku untuk semua kriteria daerah kritis atau daerah penolakan dalam uji-uji statistika. Oke, sekarang bagaimana kalau datanya itu bukan lebih dari 30, tetapi datanya itu kurang dari 30. Untuk data kurang dari 30 ini ada dua macam ya. Hipotesis nolnya sih sama, mu A dikurangi mu B ya. Sama dengan D0, sama seperti tadi contohnya, akan tetapi ada perbedaan penggunaan uji T-nya ya.
Untuk yang pertama ini ada, perhatikan di sini ada sigma A sama dengan sigma B. Sebetulnya lebih lengkapnya sigma A kuadrat sama dengan sigma A kuadrat B. Sigma kuadrat A sama dengan sigma kuadrat B. Sedangkan sini sigma kuadrat A tidak sama dengan sigma kuadrat B. Jadi pada saat N kurang dari sama dengan 30, maka kita harus mengetahui apakah kedua varians itu sama, atau dengan kata lain kedua varian tersebut homogen. Kalau kedua varian itu sama, maka yang kita gunakan adalah rumus yang di atas ini. Kalau variansnya tidak sama, maka yang kita gunakan adalah rumus yang di bawah. Itulah sebabnya ketika pada modul sebelumnya kita belajar untuk menguji homogenitas dari dua varians. Kalau hasil uji tersebut variansnya homogen, maka kita gunakan rumus T sama dengan X rata-rata dari A dikurangi X rata-rata dari B kurang D0. Di sini ada simbol yang baru yaitu SP. SP ini adalah standar deviasi gabungan atau simpangan baku gabungan, pool standard deviation ya, atau simpangan baku gabungan. Simpangan baku gabungan itu diperoleh dari banyaknya data A dikurang 1 dikali varians data A tambah banyaknya data B dikurang 1 dikali varians data B dikuadratkan dibagi dengan derajat bebasnya. NA tambah NB kurang 2 itu derajat bebasnya. Ini V ini adalah degrees of freedom atau DB atau derajat bebas, yaitu banyaknya data A tambah banyaknya data B dikurangi 2. Karena uji T itu membutuhkan derajat bebas untuk menghitung T tabel. Jadi T hitungnya adalah rata-rata A dikurangi rata-rata B dikurangi D0 dibagi simpangan baku gabungan akar 1 banyaknya data A tambah 1 kurang banyaknya data B. Ini apabila hasil uji homogenitas varian menyatakan bahwa kedua varian itu homogen atau sama. Kalau kedua varian itu tidak homogen, maka rumus T hitungnya adalah ini. Tapi perhatikan di sini beda pembaginya. Kalau sini adalah SP dikali akar itu. Kalau ini adalah akar S kuadrat. Ini adalah varians A dibagi banyaknya data A tambah varians B dibagi banyaknya data B. Tapi yang agak kompleks itu adalah di derajat bebasnya. Varians A dibagi A tambah varians B dibagi A dikuadratin dibagi ya dan seterusnya. Akan tetapi daerah kritisnya ini sama. Coba perhatikan ini T dikurang negatif T alfa, kemudian T lebih dari T alfa, T dikurangi negatif T alfa per 2. Nah itu sama, cuma ini ketutup. Oke. Sekarang kita akan simulasi menggunakan data tadi talking stick dan TAI, tapi datanya kita kurangi ya. Kita copy saja ini ya. Kan harus kurang dari 30. Oke. Ya. Ini kita kurangi saja, ini saya delete ya. Kemudian kurangi jadi berapa ya? 25. Ini kita delete. Kemudian ini atau ini yang kita kurangi sekarang kita ganti. Oke. Ya. Kita periksa jumlahnya udah benar ya. B2 sampai B26 benar. Ini juga udah C2 C26 rata-ratanya. Oke, ini berubah karena tadi banyak data 33 sekarang 24. Ini berarti dibagi kurangi 24 banyak data ya. Kemudian ini 25 diganti. Tuh, saya ganti banyak data 25 untuk talking stick. Kemudian kita periksa ininya, kita periksa B2 B28. Sekarang ada di mana rata-ratanya? Rata-ratanya ada di
B28, betul, rata-ratanya di B28. Kita lihat. Oke, betul di B28. Ini kita copy, tapi ini kita hapus karena ini kosong. Ini berarti ini kosong juga ya. Rata-ratanya standar variansnya saya delete ya. Variannya 52,774. Kita coba ya, kita cek di bawah sini aja pakai perintah var. Saya blok datanya. Oke. Var. Oh, oke, ini pasti salah di itunya, di pembaginya. Pembaginya ini masih 32. Lihat sini. Ya. Oh, sebetulnya kita bisa ngulang kayak tadi, cuma karena saya tadi ngopi nggak mau mengulangnya, jadi saya memperbaiki saja. Tapi prosesnya sama dengan tadi, cuma datanya dikurangi. That's it. 24 berarti kurang 1, 23. Ini 25 dikurang 1, 24. Banyak yang data kan sekarang 25 tuh. Dikurang 1 ya jadi 24. Kalau yang tadi sebelah sini, banyak yang data kan 24 dibagi dengan 23. Sih, ini 23. Sekarang kita hitung var-nya, variannya, var, kita blok datanya, sama, ini kita copy sebelah lagi, nggak bisa di copy karena datanya beda, sorry, var, buka blok datanya, enter, sama, berarti udah bener. Nah, sekarang, kalau tadi lebih dari 30, pakai Z hitung bukan? Nih, pakai Z hitung, tapi sekarang kita pakai T hitung, ya. Pada modul sebelumnya kita sudah tahu bahwa varians dari TA ini itu homogen dengan varians dari si TS talking stick. Oke. Berarti yang kita gunakan adalah yang pertama. Oke. Yang pertama. Nah, buka yang ini. Ya. Yang ini saya copy saja. Untuk menghitung ini kita perlu varians. Rata-ratanya udah ada, varian dari A udah ada, varian dari B udah ada, berarti kita perlu varians gabungan. Pool varians. Ini. SP itu adalah simpangan baku gabungan. Jadi kita perlu varians gabungan, rumusnya ini. Jadi sekali lagi, cara untuk menghitung rata-rata, varians, itu sama dengan tadi yang sebelumnya atau dengan video-video sebelumnya. Ya. Berarti sebelum menghitung T hitung ini, kita insertkan baris. Ya, kita perlu menghitung SP. Garis besar pendek, SP. Ya, SP ini adalah ini rumusnya. Kita ngitung S kuadrat P atau SP ya. Kalau kita mau ngitung SP, ini kan S kuadrat P. S kuadrat P. Ya. Berarti kita akarkan. Jadi di sini nanti kita hitung SP berarti akar. Kita langsung SP aja ya. Akar banyaknya data A kurang 1 dikali varians A tambah banyaknya data B talking stick kurang 1 dikali varians dari talking stick dibagi dengan derajat bebas NA tambah NB kurang 2. Kita langsung saja. Berarti kita pakai akar SQRT. Sebenarnya bisa aja sih kita hitung satu-satu, it's okay lah. Berarti buka kurung untuk yang pembilangnya. Berarti 2 kali buka kurung ya, SQRT 2 kali buka kurung ya. Satu aja cukup ya, satu cukup ya, karena kalau kali dalam matematika itu dia ngerjakan duluan, jadi nggak perlu, tapi kita harus langsung mengurangkan. Tadi saya mau banyaknya A kurang 1, tapi supaya lebih simple ya, kita langsung saja banyaknya data A kan 24 tuh ya, berarti sini 23, banyaknya data A kurang 1 23
dikali varian yang A, saya klik ini yang TAI, tambah banyaknya data B kurang 1. Banyaknya data B itu 25 kurang 1, 24 ya. Bintang varian data B, saya klik tuh ya, dibagi per langsung saja kah, atau kita 25 tambah 24 banyaknya data A. Oke, kita klik saja 24 ya. Tambah banyaknya data B 25 dikurangi 2. Bisa saja kalau kita ngitung langsung, misalkan kita 24 tambah 25 49 dikurang 2 47, langsung dibagi 47. Tapi oke lah. Jadi itu SQRT itu. Berarti sekarang kita peroleh standar deviasi gabungannya 1,25 sekian. Sekarang kita tinggal ngitung T hitung. T hitung itu kita buka kurung. Sama seperti tadi, karena tidak sama dengan ya, jadi D0 nya sama dengan 0. Berarti rata-rata dari A dikurangi rata-rata dari B dibagi dengan buka kurung SP, ini saya klik bintang akar, ini ada, ini perhatikan SP kali akar, berarti saya klik SP nya bintang SQRT ya. 1 dibagi banyaknya data A, berarti 1 dibagi banyaknya data A si TAI 24 tambah 1 banyaknya si data B si talking stick 25, dan tutup kurung sekali untuk SQRT, tutup kurung sekali untuk si B30 ya. Enter. Ini adalah T hitungnya. Kemudian kita hitung T tabel. T tabelnya mari kita lihat. Ini yang ini mu TAI kurang mu talking stick sama dengan 0. Berarti di sini menggunakan T alpha per 2. T alpha per 2. Berarti saya tulis T tabel alpha per 2. Alfanya 0,05. Berarti dibagi 2 0,025. 0,025. Terus 0,025. Ingat tadi dibagi 2 ya. Alfanya 0,5 bagi 2 0,2. Titik koma derajat bebasnya. Derajat bebasnya tadi NA tambah NB dibagi 2. 25 tambah 24 49 kurang 2 47 ya. Tapi bisakah saya coba ya, kita coba 25 tambah 24 harusnya sih bisa. 25 dikurangi 2 enter. Oh sorry, ini langsung aja 47 aja ya. 49 kurang 2 47. Oke. 0,25 titik 47. Nah, karena itu tadi dalam bentuk teks di sini ya harusnya. Tapi oke lah, karena kita udah hitung 24 tambah 25 49 kurang 2 47. Berarti di sini T inf ya. Ingat 2 bintang tadi 0,025 titik koma 47. Enter. Ya, tutup kurung baru enter. 2,011 ya. Sama seperti sebelumnya, T hitung tidak lebih dari T tabel ya, sehingga terima H0 yang menyatakan hasil belajar metode TAI sama dengan metode TS karena set hitung kurang dari sama dengan set tabel. Mari kita lihat sini tadi. Oh sorry, bukan set hitung itu, maksudnya T hitung. Karena sekarang kita sudah pakai T hitung. Ini efek copas. T hitung. Oke. T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Mari kita lihat di ini, kedua varian homogen. Dia tolak H0 kalau
T hitung lebih dari T tabel. Ini T tabel, T hitung lebih dari T tabel. Faktanya hasil analisis kita menyatakan T hitung kurang dari T tabel, ya. Atau kalau kapan kita menggunakan ini? Apabila T hitungnya negatif, ya. Jadi kalau T hitungnya negatif, kita akan gunakan yang atas ini, T hitung kurang dari negatif T tabel. Tapi kalau T hitungnya positif, maka kita akan menggunakan T hitung lebih dari T tabel. Sebetulnya sama saja dengan Z hitung ini. Z hitung yang atas ini Z hitung kurang dari ini kalau Z hitungnya negatif, yang di bawah ini kalau Z hitungnya positif. Dalam analisis kita tadi T hitungnya positif, jadi kita gunakan yang T hitung lebih dari T tabel, tolak H0. Kalau ini kan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, terima H0. Sekarang kita akan masuk ke uji beda rataan yang ketiga untuk data berpasangan. Contohnya seperti ini. Misalkan ada seorang guru, dia ingin menilai keefektifan dari suatu metode baru dengan menerapkannya pada satu kelas tertentu. Akan tetapi sebelum penerapan metode tersebut, dia memberikan pretest. Kemudian metode tersebut diterapkan selama beberapa pertemuan. Pada akhir pertemuan, guru tersebut memberikan post-test. Jadi setiap siswa memiliki satu pasang data, yaitu data pretestnya dan data post-testnya. Pada uji beda rataan data berpasangan, yang dianalisis bukanlah data aslinya seperti pada beda rataan yang sebelumnya. Pada jenis yang ketiga ini, atau data berpasangan ini, yang dianalisisnya adalah rata-rata dari selisihnya. Rata-rata dari selisihnya yang disimbolkan dengan X bar D. D ini adalah difference. Jadi rata-rata dari difference-nya atau selisihnya. Ya, contohnya misalkan kita lihat di contoh 14. Ini ada seorang guru, dia ingin menerapkan metode baru pada 30 orang siswa. Sebelum menerapkan metode baru tersebut, ia mengajar dengan metode yang biasa. Ya. Kemudian ia mengajar pokok bahasan yang sama dengan menggunakan metode baru dan diberikan tes lagi. Ya, dan tesnya itu sama. Ya. Kisi-kisinya sama. Mungkin tesnya berbeda kelihatannya, tapi kisi-kisinya sama. Ya, ini data metode lama. Ini misalkan siswa A dapat 5,86, kemudian setelah diterapkan metode baru dia dapat 6,06. Nanti yang dianalisis bukanlah data metode lamanya, data metode baru seperti tadi kita hitung rata-rata TAI, rata-rata talking stick. Nah, tapi kali ini yang kita hitung adalah selisihnya. Jadi selisih antara 6,06 dan 5,86. Atau dengan kata lain yang kita analisis adalah 6,06 kurangi 5,86, 5,61 dikurangi 5,52 dan seterusnya. Jadi kita akan menambah kolom yang baru, yaitu kolom D atau difference antara baru dan lama. Untuk statistik hitungnya adalah menggunakan T hitung. Rata-rata dari selisih tadi, difference tadi dikurangi D0. Sama seperti dulunya, D0 itu adalah suatu nilai tertentu. Ya. Nanti kita akan lihat pada contoh yang kita akan selesaikan tadi, contoh 14. Ya. Sama seperti sebelumnya, uji T punya derajat bebas V sama dengan N kurang 1. Ini hipotesis satunya. Ini daerah penolakan H0-nya atau daerah kritis. Ya. Dan hipotesisnya nolnya adalah mu D sama dengan D0. Sebagai contoh misalkan kalau hipotesis atau pertanyaan penelitiannya adalah apakah metode baru lebih dari metode lama, maka D0-nya adalah 0. Sama seperti contoh tadi data yang dua data, uji beda rataan untuk dua data.
sekarang mari kita lihat contoh ini tadi. Pertanyaan penelitiannya ada di halaman berikutnya. Lihat ini. Apakah metode baru yang digunakan tersebut lebih baik dari metode lama dengan taraf kepercayaan 95%? Itu berarti alfanya 5%. Jadi kalau alfa 5%, taraf kepercayaannya 95%, yaitu 100% dikurangi alfanya tadi 5%. 100% kurangi 5%, 95%. Jadi di sini alfanya adalah 5%. Hipotesis satunya adalah tadi lebih baik, berarti mu D selisihnya. Oke, kenapa mu D-nya lebih dari 0? Ingat, kalau kita tulis secara matematika, kalimat ini metode baru lebih dari metode lama. Ya, saya tulis sini. Ini datanya sudah diinput sebetulnya, tapi akan saya tulis. Jadi kan hipotesis alternatif tadi mu baru lebih dari mu lama. Kenapa tiba-tiba mu D-nya lebih dari 0? Ini saya ingin detailkan. Kalau kita pindah mu lama ini ke sebelah kiri, ruas kiri, maka saya akan tulis mu baru kurangi mu lama lebih dari 0, bukan? Nah, mu baru dikurangi mu lama itulah yang disimbolkan dengan difference. Jadi mu baru dikurangi mu lama, difference-nya lebih dari 0. Oleh sebab itu, hipotesis 0-nya adalah mu difference sama dengan 0. Hipotesis satunya mu difference lebih dari 0. Oke, saya tulis saja di sini. Ya. Jadi ini H0-nya mu difference sama dengan 0. H1-nya H1 mu difference lebih dari 0. Karena lebih dari 0, kita lihat yuk statistik daerah kritisnya, mu yang ini kedua berarti ya, mu D lebih dari 0. Ini harusnya D0 karena saya copy paste dari modul. Mu D lebih dari 0, berarti T lebih dari T alpha. Oke, mari kita hitung T hitungnya, tapi kita butuh di sini rata-rata dari difference-nya, kemudian simpangan baku dari difference-nya, bukan dari data metode lamanya, bukan dari data metode barunya, tapi dari simpangan baku dari difference dibagi akar N. Kita copy aja ini, kita taruh di sini. Oke, datanya, oke, bentar ya. Datanya ada di halaman sebelumnya. Ini sudah diinput satu-satu 5,86, 5,52, 5,86, 5,52 dan seterusnya. Oke, ini rumusnya berarti kita butuh rata-rata dari selisih. Kita hitung dulu dong selisihnya berarti ya. Ini saya pindah, move. Oke, berarti kita hitung difference-nya, D-nya. Supaya rapi. Wow, itu berarti harus digeser lagi. Geser. Oke. Ya. Difference-nya berarti tadi mu baru, ini baru. Yang berbesar. Mu baru kurangi lama. Berarti yang baru saya klik dikurangi yang lama. Enter. Saya copy ke bawah. Enter. Kemudian kita kan butuh simpangan baku dari difference, berarti kita butuh satu kolom lagi, geser lagi. Ini pergeserannya kurang. Satu. Oke, berarti kita butuh D kurangi D rata, kemudian dikuadratkan. Kita butuh ini, kita beri garis tabelnya. Oke.
Kita hitung rata-ratanya dulu. Rata-rata. Ini saya freeze paint supaya judulnya tetap nyangkut di atas freeze paint. Istilahnya nyangkut. Berarti di sini jumlah, kemudian rata-rata, simpangan baku. Nanti kita hitung T hitung, T tabel, kesimpulan. Tulis sekaligus deh. Sekarang kita akan menghitung rata-ratanya. Terlebih dahulu kita hitung jumlahnya. Sum buka kurung blok datanya, enter. Rata-ratanya sama dengan jumlah dibagi dengan banyaknya data 30. Saya tulis saja jumlah, saya klik bagi 30. Untuk menghitung simpangan baku dari D, kita hitung dulu D kurang D rata-rata. Ini berarti buka kurung sama dengan buka kurung, klik D-nya dikurangi rata-ratanya, tutup kurung, kita kuadratkan, kemudian kita kunci dengan dolar rataannya, enter. Lalu kita copy ke bawah, kita jumlahkan, kita copy aja dari sebelahnya, tetangganya. Karena kita ngitung simpangan baku pakai SQRT, kalau ngitung varians gak pakai SQRT. Jumlah dari D kurang D rata-rata kuadrat ini dibagi dengan banyaknya data kurang 1. 30 kurang 1, 29. Inilah simpangan bakunya, 0,33 sekian. Kemudian T hitungnya, rumusnya nah, kita geser ke sini saja. Oke. Ya. Rumusnya adalah rata-rata dari D dikurangi D0, D0-nya adalah 0 per simpangan baku dari difference bagi akar N. Oke. Sama dengan, kita mulai, ini geser lagi ke kiri. Sama dengan buka kurung dikurang 0, karena dikurang 0 ini, oke, saya tulis saja ya. Siapa tahu D0-nya enggak 0 ya. Jadi karena ini 0, saya tetap tulis ya untuk supaya yang kalau kita berhadapan dengan kasus yang D0-nya enggak 0, kita tetap bisa menghitung T hitungnya. Rata-rata dikurangi D0-nya itu 0 ya, dibagi dengan buka kurung simpangan baku dari difference, saya klik, dibagi akar N, SQRT dari NN-nya tadi 30, tutup kurung buat SQRT, tutup kurung buat yang di depan D34 ya, enter. Ini T hitungnya 1,47. T tabelnya kita lihat ya, dia pakai alfa. Berarti alfanya tadi 5%, 0,05. Berarti sini T tabelnya alfa. Dalam kurung 0,05. T tabelnya adalah T-inf 2. Oh, sorry. Di sini ada derajat bebasnya. Derajat bebasnya itu N kurang 1. Ya, jumlah datanya 30. Berarti derajat bebasnya titik koma, derajat bebasnya N kurang 1. Nih, V-nya sama dengan N kurang 1. Berarti sini 30 kurang 1, 29. Tutup kurung. Sama dengan T-inf 2 bintang alfanya 0,05 ya, titik koma 29. Ini adalah T tabelnya ya. Ini T hitung kurang dari T tabel, padahal kalau
menurut daerah penolakannya, tolakan 0 kalau T hitung lebih dari T tabel. Ya. Kesimpulannya, terima H0 yang menyatakan bahwa metode baru tidak lebih baik atau sama dengan metode baru, sama dengan, nanti kita lihat tadi, H0-nya metode lama karena T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Hasil-hasil dari Excel ini dapat kita jadikan jawaban. Ya, misalkan saya ketik di Microsoft Word. Ya. Kemudian kita hitung terlebih dahulu difference-nya, selisihnya. Selisih antara metode baru dan metode lama pada tabel berikut. Oke, saya copy hasil dari Excel ini, saya copy sampai di bawah sini sampai jumlah ya. Saya copy lalu paste di Microsoft Word. Oke, ini kita bisa perbesar, kita rapikan. Oke. Kemudian kita tabelnya juga dirapikan bisa. Oke. Jumlahnya. Oke. Kita bold jumlahnya. Lalu kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari D. Kita pakai simbol ini aja. Insert equation. Rata-rata dari D sama dengan, kita kasih simbol bar di atas, garis di atas. Itu adalah jumlah dari jumlah itu simbolnya sigma. Sigma dari si D dibagi dengan banyaknya data. Jumlahnya itu 2,68 dibagi 30 banyaknya data. Hasilnya nggak perlu kita cari, sudah ada di Microsoft Excel. Rata-ratanya kalau kita mau tambahin 0,089 itu lupa saya, ini harusnya dibuat 2 angka di belakang koma. No problem, saya hapus saja. Ini saya blok. Oke. Sebenarnya bisa 2 atau 3 angka di belakang koma. Kita 2 aja ya. Oke. Oke. Saya paste di sini. Saya blok. Seharusnya tadi sebelum ngopi. Jadi agak sedikit, oke lah. Ya, ini 0,089, kemudian simpangan baku dari D. Simpangan baku dari D, saya pakai equation lagi, insert SD akar. Sebetulnya ini sudah pada modul sebelumnya, sigma setiap data D dikurangi dengan rataannya. Saya copy tadi itu, lalu kuadrat. Dibagi dengan banyaknya data kurang 1. Tinggal kita tulis saja. Jumlahnya itu sudah ada 3,228. Jadi kita nggak perlu,
pernya duluan. Baru, oh betul ternyata tadi. Akarnya duluan. Akar berarti jumlah dari D dikurang XD rata-rata udah ada nih. D dikurangi D rata-rata kuadrat, jumlahnya ya ini 3,228 dibagi dengan N kurang 1, 30 kurang 1. Hasilnya juga udah ada di Microsoft Excel. (0,334) kita pakai 3 angka. 0,33 juga boleh. Kemudian berikutnya kita hitung T hitung. Rumusnya adalah ini, XD bar dikurangi 0 bagi SD per akar N. Oke, kita tulis. Kita hitung, ada pernya tadi. XD bar kurangi D0 dibagi SD, sekolah dasar, SD bagi akar N. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. XD bar itu adalah 0,089, copy saja, taruh di situ, kurangi 0. SD-nya 0,33 dibagi akar N, akar 30. Berapakah hasilnya? Kita lihat di Microsoft Excel. 1,47 T tabel, kita tulis alfanya, kita pakai alfa ya karena lebih dari D0, tutil lebih dari T alfa tolakan 0, berarti pakai T alfa, sama seperti 0,0529, berarti bebasnya 29, 0,05,29 sama dengan, kita langsung tulis saja 1,7 ya. Lalu kita tuliskan kembali kesimpulan. Terima H0 karena T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka terima H0 yang menyatakan bahwa selisih antara metode baru dan lama sama dengan 0. Dengan kata lain, saya agak tulis lebih lengkap, hasil belajar metode baru sama dengan metode lama. Demikian uraian kap lengkap berkaitan dengan uji beda rataan, mulai dari data tunggal, kemudian dua data, beda rataan antara dua data, dan data berpasangan. Ya, yang paling penting adalah ketika kita membaca atau menghadapi suatu soal, kita harus bisa menentukan apakah soal yang kita akan selesaikan tersebut adalah data tunggal, kemudian dua data atau data berpasangan. Lalu kita perhatikan berapa banyaknya data. Karena kalau banyaknya data lebih dari 30, maka kita akan menggunakan statistik Z hitung. Kalau kurang dari sama dengan 30, kita akan menggunakan statistik T hitung. Semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar.